jamaati tafdulu salat al-fardhi bi 25 darajatan bi 25 darajatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam Minggu, ada kajian ini adalah sebagai pengganti dari hari Sabtu pagi. Harusnya tadi diganti hari Minggu besok, rencananya kami sayangnya harus isi di Cibubur di Masjid Al-Muqaddim. Karena itu kajian ini diganti sekarang. Sekaligus memang ini merupakan juga permintaan dari Ibu Pepen, namanya Ibu apa? Ibu Mami ya, Pak Pepen, Ibu Mami minta doa dari kita semuanya untuk cucunya, dua cucunya itu ulang tahun. Jadi kita di samping sekarang tahun ini yang di share ke grup RT dan Majlis Taklim Fatul Rahman di sini juga karena aja adalah kajian ini temanya tentang keistimewaan sholat berjamaah. Sudah baca nggak namanya? Undangannya atau siarannya sudah baca ya? Temanya atau materi kita pada malam ini tentang keistimewaan sholat berjamaah. Sebelum kita mulai kajian ini, yaitu tadi baca doa untuk ulang tahun khususnya dan untuk kita semuanya yang berulang tahun. Semoga Allah berikan kepada putra dan putri ini, yaitu cucunya dari Bapak Pepen atau Ibu Mami, yang merupakan juga satu putranya Pak Ustadz ini, Robi. Ya, karena ini namanya disebutkan ya, karena nanti namanya disebutkan. Kita baca Al-Fatihah. Tujuannya yang pertama doa untuk kita semuanya, semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, juga keluarga kita dan masyarakat kita oleh Allah dijauhkan dari segala petaka, bencana dan musibah yang sekarang sedang terjadi di masyarakat bahkan negara atau dunia ini yang namanya COVID-19. Yang ulang tahun kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, barokah, menjadi putra dan putri yang soleh dan solehah, juga ayah dan ibunya dimudahkan mencari rezekinya yang halal dan barokah untuk membesarkan mereka berdua yang berulang tahun pada pagi itu yang didoakan nanti, karena rezeki dari mereka kedua orang tua itulah yang akan membentuk mereka menjadi anak-anak yang sukses dan juga yang soleh atau salehah. Kita nanti namanya disebutkan sama Arab ya, ketika disebutkan namanya boleh disebutkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrati sunnatillahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ahbalina wa auladina wa dzurriyyatina wa jami'i masyayikhina wa asnadina wa sallallahu wa taslimin aslam wa ila ruhil marhumah ibu Umi Salamah binti Muhammad Irsyad almarhum Bapak binti Arabiyah almarhum ibu Ain binti Madal marhum Bapak Yatin Nasir ibu binti Abdul Wahab yang umurnya sedang binti Siha walafiat yang berulang tahun namanya Iyalina binti Adista binti Abu Siswin Dardo Kiai Yusuf Umar Al-Faruq bin Robi Sanjaya. Semoga Allah berikan kepada putra putri ini panjang umur, sehat walafiat dan barokah, dimudahkan menjadi nanti akan menjadi orang yang berguna untuk bangsa, nusa dan agama. Barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita sampai datang waktu Isya. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan kamu sekalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sholat dan sabar itu merupakan salah satu mendapatkannya kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat ini wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat ini adalah berat, sesuatu yang besar. Lakabiratun, kabir itu artinya besar kan, menunjukkan sangat berat sholat itu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu siapa? Di dalam surat Al-Baqarah kelanjutannya Allah menyebutkan alladzina yazunnuna mulaqu rabbihim, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang tidak yakin akan berjumpa dengan Allah, dengan hari akhirat, tidak yakin, tidak begitu percaya hatinya bahwa dia akan kembali kepada Allah karena tertutup mungkin dengan hal-hal kehidupan dunia ini, maka sholat ini amat berat. Karena saking beratnya, sesuatu yang berat gampang dilepas, gampang ditinggalkan. Apalagi kalau sudah sholatnya dengan berjamaah. Itu sholat sendiri aja banyak orang-orang muslim ini dia sholatnya dilepas, maksudnya ditinggalkan, tidak dikerjakan. Nah, baik, sekarang ini kajiannya langsung kepada masalah berjamaahnya. Atha bin Abi Rabah menyebutkan atau berkata, ini namanya asal hadis. Laisa bi ahadin idza sami'a nida ayyada as-salat al-jama'ati. Tidak pantas, tidak wajar bagi siapapun, bagi seseorang, siapapun kita semuanya, apabila mendengar adzan dia meninggalkan salat berjamaah. Tidak wajar. Jadi sewajarnya, berarti sewajarnya adalah memenuhi. Bahkan Imam Al-Auza'i menyebutkan la ta'ata lil walidi fi tarkil jama'ati. Tidak taat bagi seorang ayah, walid itu bapak, ayah, fi tarkil jama'ati, di dalam meninggalkan berjamaah. Jadi kalau ada ayah, bapak, kita semua yang jadi bapak, meninggalkan berjamaah, sebenarnya si ayah ini adalah si bapak itu tidak taat. Nah, kamu punya bapak, siapa bapaknya itu? Bapak saya mah orang taat, tapi dia berjamaah, la ta'ata, tidak taat, tidak termasuk orang soleh, orang taat kalau dia tidak berjamaah. Ini disebutkan la ta'ata lil walidi fi tarkil jama'ati. Sa'id bin Musayyab mengatakan
adzana muadzinun mundu 20 sanatan illa wa ana fil masjid. Selama 20 tahun lama ya. Selama 20 tahun ketika terkumandang azan, sahabat Sa'id bin Musayyib ini dia sudah berada di dalam masjid. Sudah kalau azan masih di rumah, kalau udah jarang, kalau udah di masjid, udah di musola ya, apa masih di tempat kerja atau sama-sama ya. Beliau ini, sahabat Rasulullah ini, Sa'id bin Musayyib ini adalah kalau setiap azan terkumandang dia sudah duduk di masjid. Berarti siap-siapnya untuk menyambut dan untuk melaksanakan salat ini dari sebelum salat dia sudah siap-siap. Menunjukkan bahwa begitu besar perhatian yang terhadap salat itu. Di dalam kitab ini kitabnya yang dibaca Irsyadul Ibad dan kitab hadis Al Sahih, karena ini satu paralel itu masalahnya. Babnya atau pasalnya di sana. Para ulama di situ menyebutkan para sahabat di sini. Para sahabat itu hadirin sekalian itu menunggu sholat atau perhatian yang rindunya kepada sholat berjamaah itu dia adalah lebih daripada anak remaja ini yang punya pacar, dia menunggu pacarnya datang karena mau jadian. Ini cewek malam minggu, cowoknya datang jadi mau datang, dia nungguin enggak? Udah cakep, udah rapi gitu. Jam 8 akan datang itu pacarnya, baru lewat 5 menit aja dia sudah itu lehernya nengok lagi. Kenapa? Saking rindunya akan datangnya itu pacar. Para orang-orang soleh, para sahabat Nabi itu lebih daripada itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kayak gitu ya. Kayak begitu. Nih, ini kan keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Jamaah rahimahullah yang dimuliakan Allah. Wa an ba'di salafi qala. Sebagian ulama-ulama salaf, ulama dahulu dari para sahabat, tabi'in dan seterusnya ke sini itu namanya ulama dahulu. Bukan ulama sekarang, ulama sekarang beda. Jadi pejabat, kesimpung pemerintah mulu, beda kan. Merupakan dunia mulu. Nih, qala balagana annahu idza kana yaumul qiyamati yubsharu qaumun wujuhuhum karbidurriyi. Nanti hari kiamat itu ada serombongan orang-orang yang mukanya seperti bintang yang berkelip-kelip. Mukanya kayak bintang. Bintang terang berdirinya bisa menyinari nggak? Menerangi nggak semua orang lain? Kalau bintang banyak, ini bumi terang nggak? Enggak terang kalau tidak ada bulan. Jadi ada orang tapi mukanya kayak bintang berkelip-kelip gitu ya. Siapa yang namanya? Mengkomen. Fataqul lahumul malaikat. Malaikat bertanya kepada rombongan yang muka-mukanya seperti bintang, maka nasamaruhum. Kami yang ngurusin barang lain lagi. Ada. Nih, yang mukanya kayak bintang berkelip-kelip itu ditanya oleh malaikat, amal kalian waktu di dunia apa? Atau punya amalan-amalan apa kalian waktu di dunia? Fayaquluna kunna idza sami'na al-adhan kunna ila taharati la yashkuruna ghairuha. Ini jawabannya. Mereka yang mukanya kayak bintang menjawab, wahai malaikat, kami waktu di dunia dulu kalau azan terkumandang kami cepat atau segera melaksanakan bersuci atau wudhu. Begitu aja dia lagi kerja, dia lagi lapar, lagi di jalan cepat mampir. Begitu aja dia cepat mampir, cepat dia wudhu. Nanti dia adalah orang-orang yang segera begitu dia mukanya seperti
Kalau dia lagi main HP sama temannya, sama pacarnya, lagi nulis, saya lagi ngapain kamu, sudah mam belum? Allah, dia lepas cepat dulu. Nanti orang seperti ini mukanya seperti hilang, cepat kumna ila pahala begitu. Kalau dia lagi kerja, lagi asik seperti itu, Allah cepat begitu. Ya. Kalau lagi tidur, lagi nonton asing-asing itu sinetron. Terdengar azan, langsung dia lari, dilepas semuanya, dia dulu. Tapi lagi tidur, lagi malam. Allah, langsung dia bangun. Nah, kalau azan, terdengar azan lagi tidur, ditarik selimutnya, lepas. Langsung loncat, cepat-cepat ke tempat berwudu. Apa tadi selimutnya semakin rapat. Satu. Kemudian yang berikutnya, summa yusar qa'ifatun wujuhum ka'akmal. Kemudian datang lagi satu rombongan besar. Jadi qa'ifatun itu rombongan. Berapa panjang itu, nggak tahu, bisa dihitung berapa ribu orang. Rombongan ini mukanya seperti bulan, sinar menerangi orang. Bulan itu kan begitu. Tapi kalau terang bulan, kalau jarum kita jatuh, ketemu nggak? Kurang ketemu, jarum itu ketemu. Karena terangnya bulan tidak seperti terangnya matahari atau terang. Dia bersinar, tapi mesti menarik sih. Kalau bulan-bulan saya bisa kenal, mau ngopi. Tapi kalau bulan bintang doang ada bulan, itu kamu siapa sih? Mukanya nggak kelihatan. Kalau ini bulan semakin terang. Nanti ada orang-orang di akhirat itu mukanya seperti bulan. Fataku lahumul malaikat, rombongan ini ditanya oleh malaikat, maka nasamaruhum fayaquluna kunna natawadu qabla waqti. Rombongan yang mukanya seperti bulan itu begitu ditanya sama malaikat, amal kalian waktu di dunia apa? Punya keistimewaan apa? Mukanya begitu hebat. Terus kata orang-orang itu, iya, karena waktu saya waktu di dunia kita belum gitu. Tapi begitu hebat, mukanya jadi putih bersinar. Gitu. Dia jawab itu sebagian yang itu kan sama orang yang hitam dan putih ya. Ada itu orang-orang itu orang-orang dia bilang sama teman dia yang padahal dia waktu di dunia mukanya kita mau gitu. Sekarang begitu. Mereka menjawab, kunna natawadu qabla waqti. Kami ini adalah sudah berwudu sebelum waktu. Waktu zuhurnya jam 12 lewat 20 ya misalnya. Dari jam setengah 12:30 dia sudah berwudu. 5 menit 10 menit sebelum datang waktu sholat apapun dia sudah berwudu. Kalau subuhnya sekarang jam 4 lewat 6 menit misalnya, dia ada di jam 4 kurang 10 menit sudah berwudu. Tahajud walaupun 2 rakaat. Nanti orang-orang kayak gini mukanya seperti bulan. Dia mesti ditunang gitu. Summa yuhsyar qaumun wujuhum kasyamsi. Berikutnya adalah ada satu rombongan lagi. Begitu datang rombongan yang banyak ini, muka mereka seperti matahari, semakin terang. Kalau makanya kan semakin terang sirop ya. Jadi kalau kebetulan bapak ini nanti rombongan ini, saya nggak melihat sirop gitu, baru lihat mukanya sirop banget. Ya Allah, hebat banget, sinari sampai seperti matahari. Matahari terbit itu semuanya terlihat. Tapi kalau bukan orang yang jerawatan nggak begitu kelihatan jerawatan. Tapi kalau sudah terbit matahari, jerawatan kelihatan semakin terang. Gitu. Sampai panu-panunya di kulitnya kelihatan. Coba kalau malam, cewek kita kalau panuan kelihatan nggak? Kelihatan. Apalagi kalau nggak ada bulan.
lampu mati nggak semuanya, cuma ada bintang doang nggak kelihatan. Begitu ada bulan, dia kelihatan mukanya, tapi palanya nggak kelihatan berapnya. Begitu terbit matahari kelihatan semuanya, bunitnya apanya, gitu. Berebut tubuhnya. Artinya menunjukkan bahwa orang ini begitu hebat. Wataqulul malaikat bertanya kepada rombongan yang ketiga ini, kunana semuladan di masjid. Mereka itu orang-orang rombongan ini menjawab, kami kalau azan dikumandangkan sudah sholat tahiyatul masjid, sudah ada di masjid. Ini dia keistimewaan sholat berjamaah itu, dari mulai sebelum dilaksanakannya sudah seperti itu. Sudah seperti itu keistimewaan sholat berjamaah itu. Oleh karena itu nih disebutkan Imam An-Nakhai kanu yarawna anna al-mashya ila al-masjid fi lailatil muslimati mujibun lil jannati. Orang-orang yang jalan berangkat dalam terusnya pergi ke masjid di malam hari. Malam hari berarti namanya malam ya, bisa subuh, masih malam, belum terang. Di malam hari itu mujibun lil jannati, mewajibkan, memastikan atau mengharuskan orang itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri penghuni surga itu dia adalah kalau sholat subuh berjamaah atau ikut masjid malam berangkatnya. Kalau sholat subuhnya udah terbit matahari, malam udah siang. Rasulullah SAW bersabda, wa qala Rasulullah SAW, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi mahallihi alladhi shalla bihi ma lam yuhdis aw yatakallam taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rasulullah bersabda, malaikat senantiasa beristighfar, bersolawat atau memohonkan ampun kepada siapapun orang yang masuk masjid karena untuk atau akan sholat berjamaah. Selama orang ini di dalam masjid atau musola, maka malaikat mendoakan orang itu. Doanya malaikat, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini sebesar dan sebanyak apapun. Ya Allah, rahmati dia, sayangi dia. Ya Allah, berikan kepadanya kemudahan rezeki. Namanya rahmat itu kemudahan rezekinya, kebaikan dalam keluarganya. Sampai kapan? Malam yudin au yatakalam, selama orang tadi yang sholat itu dia belum ngobrol atau belum batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat, malaikat terus mendoakan tadi, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Orang ini baru selesai doa kan udah selesai, malaikat nggak doain lagi. Begitu, dia wudu udah selesai dari doanya malaikat. Atau dia ngobrol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lihat belum apa, dia ngobrol sama temannya. Tadi teman ini rame aku habis ya, hebat tadi itu meledak. Tadi kita cerita tentang urusannya bisnisnya, malaikatnya mendoakan lagi. Jadi jangan ngobrol, jangan berkata-kata, atau ditahan jangan batal. Jadi kalau kuat batal ya udah batal, wudu lagi. Kalau dulu sholat sunnah badiahnya, wudu lagi sholat sunnah badiah. Ini keistimewaan sholat kita berjamaah. Karena Imam Sa'id bin Musayyab itu menyebutkan, man jalasa fil masjid fa innahu yajlisu rabbah fama haqquhu yaqulu illa khairan. Ini sahabat Rasulullah SAW yang istimewa, salah satu sahabat yang ahli hadis, sahabat yang soleh, menyebutkan siapa orang yang duduk di masjid
Sebenarnya orang yang datang ke masjid, duduk masjid itu adalah dia duduk bersama Tuhannya. Nggak kelihatan ya? Yang nggak kelihatan. Memangnya kamu kelihatan. Memangnya Tuhan kayak kamu, kayak manusia. Oh, tidak melihat Allah Maha Pencipta dengan kita. Kalau ada Tuhan kelihatan, bukan Tuhan namanya hantu. Ya, Tuhan harus beda dengan manusia. Ya, karena yang sesuatu yang kelihatan itu adalah benda. Tuhan itu bukan benda, yang materi. Dan setiap sesuatu yang ada ini tidak mesti kelihatan. Yang duduk di sini merasakan ada angin ya, ada angin, udara angin ada nggak? Ada ya, ada angin dari kipas atau dari AC. Melihat nggak angin? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi ada. Ini tidak terasa sih. Ini ada goyang, terasa. Makanya tadi di TV ini kita terkirman ini, tapi tidak kelihatan. Ada sesuatu yang ada, dia kelihatan tapi dia bisa diraba. Kalau angin itu ada rasanya kan, rasa. Tapi tidak diraba, kelihatan apa namanya? Asap. Asap itu ada nggak asap? Sinar ada nggak sinar? Coba ambil sinar, genggam sinar, nggak bisa. Jadi dia ada tapi tidak bisa kelihatan tapi tidak bisa diraba, tidak bisa digenggam. Kalau angin ada bisa terasa tapi tidak kelihatan. Tuhan itu bukan angin, bukan sinar, bukan udara, tapi adalah Sang Maha Pencipta yang tidak sama dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Itulah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tanda buktinya dia Allah ada, Tuhan ada apa? Ya ada kita, ada ciptaannya. Ada alam semesta ini. Tidak mungkin ada alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, dan tidak mungkin yang menciptakannya alam semesta ini sama dengan dia. Maka ini juga nggak mungkin kan? Begitu. Nah ini dia tadi itu dia adalah sebenarnya sedang duduk dengan Tuhannya. Maka hakku yakuni khairan, maka haknya orang yang masuk masjid musolah yang duduk itu dia tidak pantas berkata-kata kecuali yang baik-baik. Tidak pantas untuk yang tidak baik-baik. Tapi ada harusnya sesuatu yang baik, berzikir, bertasbih, saling menasihati, mengkaji itu baik. Terus Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW yang amat dekat dengan Rasulullah, dan sejak kecil Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi sehingga menjadi ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli tawil yang istimewa. Ibnu Abbas ini pernah ditanya, "Anrajulin kana yaqumul lail wa yasumu nahar walakinnahu la yahdurul jumu'ata wal jamaah wa qala wa finnar." Ibnu Abbas pernah ditanya, ada orang kalau siang dia rajin puasa, kalau malam juga suka bangun. Bangunnya bukan tipis saja, maksudnya bangun di sini adalah sholat malam. Walakin nahu la yahdurul jumu'ah wal jamaah, tapi orang ini Jumatnya kadang-kadang ditinggalkan, juga sholat berjamaahnya wal jamaah tak, dia nggak sholat berjamaah. Kata Ibnu Abbas, wa finnar, orang itu nanti balik ke dalam neraka. Nanti dihindari. Sholat berjamaah itu hadirin sekalian hukumnya sunnah, tapi disebutnya sunnah al-huda, ya, sunnah contoh ajaran Rasulullah SAW. Jadi sejak Rasulullah diberitakan berjamaah dalam keadaan seperti apapun tidak pernah Rasulullah meninggalkannya. Disebutkan, "Idza ra'aytum rajula ya'tadul masjid falyashhadu bi annahu mu'min." Kalau kalian melihat orang-orang yang ke masjid untuk salat berjamaah, saksikan oleh kalian dia adalah orang yang beriman. Begitu. Jadi Rasulullah SAW dan sahabatnya dan sejak diharuskannya akan wajib diberitakan berjamaah tidak pernah meninggalkan.
walaupun dalam keadaan peperangan. Dalam keadaan perang itu Rasulullah salatnya berjamaah dengan sahabat. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah bersabda, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat kamu sendirian di rumah atau di masjid sendirian. Salatnya 27 kali lipat, 1, 2, 3, 4, 5, 27 tumpuk gitu. 27 kali lipat. Kalau 1000, 20.000. Kalau salat sendiri dapatnya nilainya 1 miliar, kalau ini 27 miliar. Mungkin 1 miliar apa 27 miliar? Nah, yang satu ini, yang satu tadi orang sholat sendiri itu dapat 1, itu ada syarat. Syekh Abi Madiyah radhiyallahu anhu berkata dari Rasulullah SAW, "Annal abda la yuktabu lahu min sholatihi illa ma qadara qalbuhu bihi." Orang sholat, siapapun kita ini, kalau sholat itu tidak mendapatkan nilai, jadi baru merasakan sholat aja. Dari atau seberapa banyak nilainya, pahalanya, selama kita khusyuk di dalam sholat itu. Jadi kalau kita sholat punya 10 menit di sholat, Allah ingat saya harus sholat dulu 4 rakaat karena Allah. Terus dia baca apa dia semuanya. Lalu juga baca Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya sudah ingat. Itu gimana ya, saya besok mau pergi kerjaan itu urusan ini. Jadi sudah tidak khusyuk namanya, hilang khusyuknya. Sampai selesai sholat ingat temannya, ingat kerjaannya, ingat permainannya, macam-macam, ingat hutangnya, ingat motornya, ingat keluarganya, ingat pacarnya. Selama sholat yang tadi dia sadar atau khusyuk cuman 1 menit tadi, waktu baca Alhamdulillahirabbil alamin, sisanya tidak ada, maka nilai itu yang 1 menit, yang 9 menitnya dia kosong, tidak mendapatkan nilai. Itu kalau sholatnya sendiri. Nih, tapi kalau sholatnya berjamaah, amal ladzina yusalluna jama'atan fa innahu yajburu ghaibata man ghaba qalbuhu bi huduri man hadara qalbuhu fa yuridul barakata al-istimam ala jami'in fi qabli kulli wahidin sholatul kamilah wa takun sholatul jami'i tamatan kajasatul wahid. Tapi kalau sholatnya berjamaah, bisa ya. Sholat berjamaah disebutkan jadi sholat berjamaah, imamnya tidak khusyuk, dilihat oleh Allah, hati makmumnya ada yang khusyuk. Ada satu yang khusyuk, sholat semuanya diterima dengan sempurna dan betul. Makmum semuanya ada khusyuk, imamnya khusyuk, maka sholat yang diterima dan semuanya ada diterima. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya ada yang khusyuk semuanya, ingatnya macam-macam, nggak ada khusyuk. Begitu besarnya barisannya rapi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya semuanya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang menjadi sholat berjamaah begitu. Ada satu saja yang khusyuk di antara ini, maka sholat itu diterima. Tidak ada yang khusyuk pun karena dia berjamaah, barisannya benar, maka sholatnya menjadi diterima dan pahalanya betul. Digerakkan sini kajasalil wahid seperti satu jasad. Dicontohkan oleh ulama lain seperti satu tandan pisang. Ya mas kalian, pisang satu tandan paling atas kan bagus-bagus. Yang keduanya agak kurang gitu. Yang paling bawah pisang itu seperti apa? Pada petot, pada jelek, pada keriput, nggak ada isinya. Kalau itu pisang dijual sama petani, dipotong-potong satu sisir dari sisir, yang paling atas lakunya mungkin 50.000, yang keduanya 40.000, yang berikutnya yang ke bawahnya 30.000, yang berikutnya 15.000, yang paling bawah laku nggak? Nggak laku, dibuang ke tempat sampah, dibakar. Tapi pisang ini satu tandan kalau dijual semuanya
Berapa infak harganya? 200.000. Yang atas sama yang bawah memiliki gerai sama. Yang paling bawah, alhamdulillah saya masih jadi satu sama dia. Saya memiliki gerai yang sama, nggak dibuang. Begitu ibarat hadis ini. Istimewa sholat berjamaah itu begitu jemaah sekalian, keistimewaannya. Maka tadi ulama-ulama itu, ya, sahabat Rasulullah dan para ulama sahabat tadi menyebutkan sini, mereka bahkan di sini Umar bin Khattab, kata Ibu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Dia waktu berkebun, kerja di kebun, ketika sholat asar, begitu dia sampai rumah itu menangis karena sholat asarnya terlambat. Tidak kira total tapi terlambat. Dia mengatakan, "Ushidukum ana hati ala masakin syarafatan liyakuna kafaratan lima dhayya." Beliau mengatakan, yang menyebabkan saya terlambat sholat itu karena saya tadi asiknya bekerja di kebun kurma itu. Karena aku lalai sampai tertinggal berjamaah, maka kebun tadi diukur sekian meter, saya sedekahkan untuk orang fakir, orang miskin. Mudah-mudahan menjadi penutup dosa saya tadi yang saya sholat tertinggal. Begitu Pak Rasulullah. Berapa nilainya tanah itu? Kebun itu dinilai, saya sedekahkan daripada menghalangi untuk beribadah kepada Allah, melalaikan saya beribadah kepada Allah, mendingan dikasih orang lain. Gitu. Kalau besok ini remaja ini main HP sampai ke sholat berjamaah, begitu datang ke sini, Pak Ustaz, hari itu Pak Ustaz aja, saya tadi dosa dengan HP. Ntar besok di sini banyak HP nih, banyak TV, banyak HP. Kita tidak seperti itu, tidak sampai ke situ. Kenapa? Karena ilmunya, pemahamannya, yang menjadikan orang itu semangat beribadah apapun bentuknya, dia karena memiliki ilmu, tahu manfaatnya, tahu hikmahnya, tahu keutamaannya, mana yang ujian, mana yang tidak, mana yang nilainya tinggi, mana yang tidak. Sampai di sini sudah bisa benar-benar manfaat. Ini bab ini hadis-hadis ini banyak sekali panjang, tapi insya Allah kurang lebihnya atau sedikit banyaknya pembahasan ini menambah pengetahuan kita, menambah skill kita, sudah dorongan untuk kita semakin semangat sungguh-sungguh dalam beribadah memenuhi panggilan Allah, terutama adalah salah satunya sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah ini, karena tujuannya buat kita juga, bukan untuk siapa-siapa. Salam